Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ma'am Erika Widyasanti as a lecturer of this project. Let me introduce myself. My name is Fadlan Ramadan. In this video, I will do a presentation. I will explain about the purpose, problem, and solution about the article that I chose. The title is The Application of Building Information Modeling in the Operation and Maintenance Phase of Construction Projects, a framework from for the Malaysian construction industry. Next, I will presentation in bahasa. Jadi, permasalahan yang diambil dalam artikel ini yaitu mengenai rendahnya pemangku industri konstruksi di Malaysia yang mengadopsi BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan pada proyek konstruksi. Nah, artikel ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan di Malaysia. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi penerapan BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan itu masih rendah? Yang pertama ada faktor hambatan. Nah, faktor hambatannya ini itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hambatan secara teknis atau technical barrier. Hambatan secara teknisnya itu aplikasi BIM ini kan banyak ya, dan mereka punya format file masing-masing, juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, perusahaan konstruksi di sana memakai aplikasi BIM yang berbeda-beda dalam penerapan pada pasca operasional dan maintenance-nya ini. Jadi karena mereka pakai aplikasi yang berbeda-beda, jadi masih sulit untuk mengintegrasikan format file dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Tetapi sebenarnya udah ada untuk file yang mengintegrasikan dari file BIM satu ke BIM yang lain, namanya itu format AFC dan juga QB, tetapi hasilnya masih kurang sempurna. Nah, berikutnya ada organizational barrier atau hambatan secara organisasi. Untuk melakukan penerapan BIM dalam tahap operasional ini, dalam tahap operasional dan pemeliharaan itu diperlukan tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga pengetahuan yang memadai untuk itu. Namun keadaan industri konstruksi di sana, sebagian besar individunya saat ini kurang memiliki pengetahuan profesional BIM untuk pasca operasional dan maintenance ini. Ketiga, hambatan secara hukum dan kontraktual. Untuk hambatan ini tuh masih kurangnya dukungan efektif dari peraturan pemerintah yang mendukung para pemangku proyek di sana menghadapi resiko hukum untuk menentukan hak cipta data BIM. Karena BIM ini bentuknya digital, pemilikan data dan informasi BIM ini dapat terancam oleh kegagalan cyber. Selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor pendorong mengapa penggunaan BIM pada pasca operasional dan maintenance itu menguntungkan. Nah, overallnya faktor pendorong ini, teknologi BIM itu terdiri dari banyak keunggulan yang dapat mendorong industri operasional dan maintenance lokal untuk mengadopsi kemenangan teknologi dari ini. Pertama, pendorong secara teknis. Untuk keseluruhannya, penggunaan BIM dalam fase ONM atau operasional dan maintenance memungkinkan budaya kerja yang efisien dan meminimalkan kemungkinan kesalahan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau meminimalisir human error. Nah, secara integritas data dan transfer data, pada praktik industri saat ini yang belum menggunakan BIM dalam fase operasional dan maintenance, sebagian besar kontrak konstruksinya itu dalam industri ini mensyaratkan penyerahan dokumen-dokumen kertas, termasuk seperti daftar peralatan, katalog siap peralatan, garansi, jadwal pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, semua informasi ini itu sangat penting bagi manajer fasilitas untuk mengelola dan
untuk mengawal fasilitas dan peralatan bangunan selama fase operasi dan pemeliharaan. Nah, saat ini proses penyerahan yang dilakukan secara manual seringkali menghasilkan transfer informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Nah, dengan BIM yang menjadi data sentral informasi tersebut, semuanya terdigitalisasi dan tidak memerlukan kertas lagi, karena BIM dapat diakses melalui perangkat digital. Lalu ada faktor pendorong secara energi konsumsi atau secara manajemen energi. Di Malaysia sendiri, bangunan merupakan konsumen energi utama, menyumbang sekitar 30 hingga 40% dari total konsumsi energi dan 70% dari total konsumsi energi listrik. Dengan BIM memungkinkan personel O&M atau personal dan maintenance untuk memantau konsumsi energi secara real time dan menganalisis kinerja melalui koneksi dengan sensor dan meter di fasilitas gedung tersebut. Nah, fungsi ini memungkinkan personel O&M untuk menemukan perbaikan apapun untuk perencanaan desain bangunan masa depan dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Berikutnya ada secara manajemen, faktor pendorong secara manajemen darurat. Pemanfaatan teknologi BIM dalam fase O&M dapat meningkatkan manajemen darurat suatu fasilitas. Teknologi BIM dapat membantu tim tanggap darurat dalam menemukan potensi bahaya melalui antarmuka grafisnya. Keadaan darurat dan kerusakan yang mungkin dapat disimulasikan oleh BIM ini. Karena itu, rencana tanggap darurat dapat dibahas dan diuji sebelum kejadian darurat sesungguhnya terjadi. Sebagai contoh, studi telah dilakukan untuk membuktikan bahwa teknologi BIM dapat diterapkan dalam penelitian keamanan kebakaran, memastikan penelitian risiko kebakaran dan kemampuan kontrol keseluruhan pada dasar ilmiah. Berikutnya, faktor pendorong secara organisasi. BIM ini menyediakan platform berbagai informasi yang meningkatkan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan proyek, serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi BIM adalah cara yang lebih cepat untuk mendapatkan data operasional dan maintenance yang memadai dan akurat bagi semua personel. Dengan BIM juga dapat menggantikan tenaga manusia, menghemat biaya tenaga kerja bagi organisasi. Nah, berikutnya faktor pendorong secara hukum dan kontraktual. Organisasi. Di sini ada organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, yaitu sebuah organisasi internasional yang independen dan pemerintah dengan keanggotaan itu 167 badan standarisasi nasional. Seri ISO 19650 mencantumkan semua standar fungsi yang menentukan peran dan tanggung jawab yang relevan untuk mengelola informasi sepanjang siklus hidup lengkap aset yang dibangun menggunakan BIM. Standar ini menyediakan persyaratan manajemen informasi selama fase O&M bagi pemilik proyek. Nah, sekian saja. Berikutnya adalah pembahasan mengenai solusi yang saya buat untuk masalah yang dikemukakan pada artikel ini. Nah, karena permasalahan di artikel ini adalah tentang minimnya penggunaan BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan, maka solusi yang saya buat adalah mencari solusi dari permasalahan yang telah dibuat oleh penulis. Solusi yang pertama itu hambatan secara organisasi. Tadi permasalahannya hambatan secara organisasi. Nah, solusinya para pemangku pendidikan di sana untuk membuat pembelajaran mengenai BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan. Lalu untuk para pemangku industri konstruksi di sana itu mengadakan pelatihan tambahan untuk penerapan BIM dalam fase operasional dan pemeliharaan. Yang kedua itu ada tadi faktor hambatan secara hukum dan kontraktual. Solusinya pemerintah di sana itu membuat peraturan mengenai hak cipta data BIM agar para pemangku industri konstruksi di sana dapat jaminan keamanan data mereka. Yang ketiga, tadi ada faktor hambatan secara teknis. Solusinya mereka para user di Malaysia itu meminta developer BIM untuk melakukan penyempurnaan integrasi file BIM dari satu aplikasi ke aplikasi BIM lain. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.